Shalom, teman-teman yang terkasih di Zoom maupun yang ada di YouTube dan kanal lainnya. Kita sekarang masuk ke Jazz Club episode ke-124. Jadi kita sudah melalui 124 kali pertemuan. Dan malam hari ini kita bicara tentang perumpamaan awal kerajaan Allah. Studi tentang penabur, pelita, dan benih. Oke, untuk memulai ini kita akan buka dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijaksanaan sejati, asal mula segala makhluk. Curahkanlah bakas cahayamu untuk menembus kegelapan akal budiku. Ambillah dariku kegelapan ganda yang menyelimutiku sejak lahir, suatu ketidakmengertian karena dosa dan ketidaktahuan. Berilah kepadaku pengertian yang tajam dan ingatan yang kuat dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu dengan benar dan mendasar. Karuniakanlah kepadaku talenta untuk menjelaskan dengan tepat dan kemampuan untuk mengutarakannya dengan saksama, luwes, dan menarik. Tunjukkanlah bagaimana aku memulainya, arahkanlah perkembangannya, dan bantulah sampai kepada penyelesaiannya. Kumohon ini demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya kita akan baca Katekismus Gereja Katolik artikel nomor 228 sampai 231. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa yang mau dipandang sebagai yang terbesar harus Esa sifatnya dan tidak boleh mempunyai tandingannya. Sebab kalau Allah tidak Esa, maka ia bukan Allah. Iman akan Allah mendorong kita supaya berpaling hanya kepada Dia sebagai awal mula kita yang pertama dan sebagai tujuan akhir kita, dan tidak boleh ada sesuatu pun yang mendahulunya atau menggantinya. Walaupun Allah mewahyukan diri, namun ia tetap tinggal rahasia yang tidak terucapkan. Kalau engkau memahaminya, ia bukan lagi Allah. Allah yang kita imani telah mewahyukan diri sebagai yang ada. Ia menyatakan diri sebagai yang penuh kemurahan hati dan belas kasihan. Kebenaran dan cinta adalah kodratnya. Perikop malam hari ini, kita baca dari Matius 13, 1-23, Markus 4, ayat 1-29, Lukas 8, ayat 1-18. Ada 4 perikop yang akan kita bahas. Pertama, perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. 12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Husa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus memulai pula pengajaran di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengurumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah. Ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah,
Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 rasul muridnya itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menganggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, dan yang supaya ditaruh di atas kaki dia. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia, yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Penjelasan singkat terkait perikop-perikop yang telah dibacakan, bahwa perikop-perikop ini berpusat pada perumpamaan tentang seorang penabur. Rangkaian perikop ini menjelaskan bahwa sabda kerajaan Allah ditaburkan secara luas, namun hasilnya bergantung sepenuhnya pada kondisi hati yang menerimanya. Apakah seperti jalan, bebatuan, semak duri, atau tanah yang subur? Ajaran ini kemudian diperdalam dengan perumpamaan tentang pelita yang menekankan tanggung jawab pendengar untuk membiarkan kebenaran itu bersinar. Serta tentang benih yang tumbuh sendiri, yang menunjukkan bahwa sabda itu memiliki kekuatan ilahi untuk bertumbuh secara misterius, di mana semua ini terjadi dalam konteks komunitas yang nyata, yang melayani dan mendukung pewartaan Yesus. Nah, mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama, perikop yang pertama, perumpamaan tentang seorang penabur oleh Leo. Monggo, silakan.